Saudara-saudara, salam jumpa kembali dan salam pemenang. Salam pemenang. Wah, hari ini kita akan bicara satu topik yang luar biasa. Saya lagi pikir-pikir ini yang pengen saya lakukan, tapi kadang-kadang nggak punya waktu untuk melakukannya. Bersama saya udah ada Bang Najib. Halo Bang Najib. Halo, Sehat-sehat Mas Eko. selalu. Sehat Mas Eko. Kita Baik. mau ngomongin self-reflection. Betul. Saya tuh pengen sekali melakukan self-reflection, tapi lebih banyak refleksologi sebenarnya. Apa sih self-reflection itu, gunanya apa sih? Ya, kalau misalnya kita dalam bahasa sehari-hari, Iya. self-reflection itu sebetulnya kita mengaca diri sendiri. Oh, ngaca diri sendiri. Mengaca terhadap diri sendiri. Kayak lihat cermin, kalau Jadi lihat cermin kita- kan fisik yang dilihat. Betul, benar Ini- sekali. Ini kita betul-betul melihat cermin, tetapi kita ke dalam. Oh. Lebih ke dalam. Jadi bukan hanya secara fisik kita melihat, Iya. tetapi kita melihat betul-betul ke dalam diri kita. Oke. Jadi kita menggali semua apa-apa hal-hal yang kurang tepat, begitu Oke. kira-kira ini dalam bahasa yang mudah ya, Mas Eko ya. Dan kemudian kita rubah untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Jadi begitu. ada semacam evaluasi diri juga? Evaluasi diri, betul sekali. Oke. Di situ ada evaluasi diri, kemudian di situ juga ada pendalaman tentang bagaimana sikap saya selama ini, Iya. bagaimana perilaku saya selama ini, Iya. bagaimana juga nilai-nilai yang saya anut, apakah dia cocok dengan apa yang saya tunjukkan Oke. sehari-hari, begitu kira-kira. Berarti karena tiap hari pasti ada peristiwa-peristiwa yang berbeda, Ya, ada baiknya tuh dilakukan benar, tiap hari ya. benar sekali. Belum tidur misalnya, Ya, betul. atau pas kapan Benar. gitu ya. Jadi bahkan ada ahli-ahli psikologi yang menyatakan bahwa apabila Anda bangun, katanya bangun tidur, tanyakan pada diri Anda, apa yang akan saya buat hari ini, Iya. apa yang nilai-nilai baik yang akan saya terapkan hari ini, Oke. apa saja orang-orang bagaimana yang ingin saya temui dan hal-hal semacam itu. Oke. Iya, Iya. Oh, menarik sekali. Nah, bagaimana cara mencegah? Kan kalau self reflection tuh orang yang tidak biasa kan suka bias, Iya, betul. yang disalahin orang lainnya. Iya, iya, Oh, benar, saya benar, selalu benar kok gitu. Benar. Lingkungannya yang disalahin. Itu gimana cara menghindari? Ya, untuk Kecenderungan menghindari, seperti memang itu. untuk menghindari hal-hal semacam itu terjadi bias itu, kita harus benar-benar objektif terhadap diri kita. Oke. Kita tidak boleh mengandalkan emosi kita. Oke. Tapi kita betul-betul berpikir bahwa sesuatu ini memang harus saya kerjakan seperti ini. Oke. Dan kemudian itu kita tunjukkan dalam upaya-upaya kita untuk memperbaiki diri. Oke. Sebetulnya self-reflection itu adalah awal Ya. dari satu perubahan, Pak Eko. Oke. Jadi walaupun dia berhasil pun itu juga worth it untuk self reflection kan? Iya, betul. Iya kan? Benar, Bisa. benar. Iya. Jadi bukan hanya orang yang gagal. Iya, betul. Bukan orang yang gagal yang harus mengadakan self-reflection, Iya. tetapi juga orang yang sukses pun harus melakukan self-reflection. Karena self-reflection itu adalah terus-terusan memperbaiki diri. Kita terus-terusan berusaha untuk membuat diri kita menjadi lebih baik. Iya. Kita mengerti diri kita dan kita mengerti orang lain. Iya. Jadi juga ada empathy di situ. Iya. Ada ini ya, ada kegiatan yang bersifat empati. Jadi kita bisa merasakan sesuatu dari Iya. orang lain. Iya. Jadi interaksi dengan orang lain, kemudian diskusi, komunikasi dengan manusia lain selama kita hidup hari itu seolah-olah jadi umpan balik bagi kita. Benar sekali. Iya. Benar sekali. Itu menjadi umpan balik yang sangat berharga untuk kita karena kita bisa melihat apa saja yang kita lakukan pada hari ini. Apakah betul-betul sudah sesuai dengan standar kita? Apakah sudah sesuai dengan norma-norma kita? Dengan values, dengan nilai-nilai yang kita miliki, itu apakah itu sudah sesuai apa tidak? Iya. Kadang-kadang kita ada benturan di situ, Mas Eko. Iya. Ada benturan karena di satu pihak kita ingin menunjukkan yang terbaik untuk hari itu, tetapi kita lupa bahwa sebetulnya di dalam diri kita masih ada hal-hal yang kurang tepat begitu. Ya. Prakteknya nih Bang Najib Iya. nih, apakah kan orang pasti beda-beda ya. Ada yang modelnya senang kalau misalnya dia bermeditasi. Iya. Ada yang senangannya sedikit ngelamun. Ada yang kadang-kadang suka nulis tuh. Iya. Ya kan, ketika tulisan hari ini saya nggak dapat apa-apa, dia analitis gitu ya. Benar.
prakteknya gimana aja sih yang biasa orang-orang lakukan tuh dalam melakukan self Kalau reflection misalnya sebagai para pemirsa yang sibuk, Ya. tentu mereka akan membuat langkah-langkah di dalam dirinya dan kemudian memikirkannya dan kemudian menajamkan tekad bahwa saya harus berbuat seperti ini. Jadi memang harus ada niat ya. Ada niat. Kalau harus ada niat ya percuma. Nggak, ya percuma. Ya. Karena jadi harus ada kekuatan di dalam diri kita untuk mendorong itu menjadi nyata begitu. Kalau tidak, ya dia akan gagal self reflection itu. Ya, Tapi kalau misalnya ada juga yang masih rajin. Saya rasa ada orang-orang yang masih suka menulis. Suka menuliskan apa yang pada hari ini, apa saja yang saya kerjakan, apakah itu sesuai dengan apa yang saya inginkan dan sebagainya. Ya. Wah, oke, menarik. Jadi memang lebih yang penting kualitas reflection itu ya. Iya, betul. Banyaknya atau enggak. Benar. Oke. Ya. Nah, itu menanamkan kebiasaan untuk melakukan self reflection itu idealnya tuh pada usia berapa tuh? Ya, pada dasarnya sih kalau misalnya pada saat kita mengadakan mendidik anak misalnya. Mendidik anak itu kan kita udah sebetulnya sudah menerapkan juga keinginan kita untuk supaya dia mengadakan refleksi diri itu. Kita ajak dia untuk, kamu lihat dong apa yang kamu buat, apa kesalahan yang telah kamu buat pada hari ini. Apakah kamu benar bertingkah laku seperti itu misalnya. Itu sebetulnya mengajarkan dasar-dasar self reflection gitu. Dan kemudian dia belum tahu bahwa ada ada langkah untuk mengevaluasi, kemudian langkah untuk ini, dia tidak sadar, tetapi itu akan menjadi bagian utuh dari dirinya begitu, Mas Eko. Waktu melakukan self reflection itu, apakah saya harus sendiri atau mungkin bisa ditemani beberapa orang atau beberapa kelompok gitu untuk melakukan bersama, gimana biasanya? Kalau misalnya self reflection itu memang biasanya sendiri. Tetapi kalau misalnya memang ada kadang-kadang kita sering mengadakan grup terapi atau mengadakan ada fasilitatornya ataupun kita melakukan grup discussion yang mengenai diri kita. Kemudian kita membuat evaluasi terhadap apa yang saya lakukan hari ini dan bagaimana memperbaikinya begitu. Ada juga begitu ininya. Berarti benar dong prinsip mengatakan bahwa pada dasarnya setiap orang bisa berubah. Iya, betul. Ya kan? Betul. Kalau dia melakukan self reflection, dia niat untuk mengubah perilakunya, maka dia melakukan itu. Kalau benar-benar dari hati ya. Betul. Oke. Jadi ada ini Pak Eko, ada istilah di dalam sebetulnya yang paling sering disebutkan di dalam psikologi sosial itu adalah reflect, release, and change. Jadi ada 3. Jadi pertama kali kita mengadakan refleksi, kemudian kita mengadakan melepas apa yang merilis apa yang berat yang menjadi beban kita dan kemudian kita berubah, kita mengadakan change terhadap ini kita. Jadi change itu bisa dibaca kalau semuanya apa tadi reflect, kemudian release, kemudian change. Jadi change itu kayak recharge. Betul, recharge. Ya benar, bisa recharge. Gitu ya benar, bisa recharge. Dan dia semangat lagi. Benar sekali. Oke, bagus juga. Jadi banyak orang yang terbebani juga dengan belasan lalu dan dia tidak mau merefleksikan itu. Betul. Mungkin karena kalau nginget itu terlampau sedih, benar sekali. Atau terlampau merasa bersalah, atau takut, gitu kan? Sebenarnya nggak pada yang perlu ditakutkan, gitu kan? Karena cuma kita yang bisa mengendalikan diri kita, betul kan ya? Waduh. Nah, saya jadi mulai pengen melakukan. Jadi sama aja nih saya tawarkan, jangan-jangan suatu ketika kita bisa punya seri. Nanti Bang Najib jadi semacam fasilitator, kasih pertanyaan supaya kita dibantu untuk merefleksikan ya. Misalnya apa yang kita lakukan hari ini, apakah ada yang berhasilnya, ada gagalnya, apakah ada orang marah sama kita, betul. dikecewakan atau sebaliknya, gitu ya. Benar. Ada satu bagian dari psikologi yang perkembangannya luar biasa hebatnya sekarang, yaitu positive psychology. Psikologi positif, di mana kita melihat dari segi-segi positif gitu. Kita bertemu orang, kita bukannya
apa misalnya orang itu marah kepada kita atau dia memiliki apa namanya aksi yang tidak mengenakan untuk kita, tapi bukannya kita membalasnya dengan sesuatu yang buruk, tetapi kita malah memberikan sesuatu yang baik. Bahkan kalau misalnya di dalam self reflection kita boleh saja berdoa untuk orang itu supaya orang itu bagus. Positif sekali ya. Jadi itu langkah-langkah dalam positive psychology. Iya. Bapak gimana sih ini? Terima kasih. Tapi ya jangan juga terlalu ini. Oke. Tadi saya mikir kalau memang kita bisa melakukan itu sebelum tidur malam ya. Saya bisa reflect, saya bisa release, saya bisa change, recharge, itu pasti bangun paginya seger. Seger banget. Sangat seger banget. Kalau tidak terbebani yang kemarin-kemarin. Wah, ayo teman-teman, saya anjurkan kita mulai melakukan self reflection. Ya, dan dengan self reflection itu, pertama Anda reflect, Anda akan rilis semua beban yang ada dalam hidup Anda, ya, dan kita recharge gitu ya. Apalagi dengan psikologi positif itu kan kita selalu melihat setiap hari selalu ceria. Ada harapan baru gitu kan ya. Dan kita akan menyambut hari-hari yang menyenangkan. Everything is in our mind kan Pak. Exactly. Kalau kita pikiran negatif jadi negatif semua. Betul, benar. Tapi kalau positif. Benar. Iya, kayak orang marahin kita mungkin kita berempati ya. Kalau saya jadi dia mungkin saya marah juga. Iya, betul. Itu, benar. Pesan terakhir Bang Najib untuk teman-teman. Saya mengajak semuanya kita untuk senantiasa melihat ke dalam diri kita. Ya seperti dikatakan oleh Pak Eko tadi bahwa situasi tidak selalu menyenangkan, tidak selalu memuaskan kita, tetapi kita bisa merefleksikan diri kita dengan bersikap positif terhadap apapun yang ada di luar sana. Waduh, senang sekali rasanya ya. Selalu berpikir positif tiap hari dan pasti Anda akan menjadi pemenang. Sampai jumpa dan salam pemenang. Salam pemenang.